Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan fisika kita kali ini mengenai listrik statis dengan submateri kuat medan listrik bagian 2. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis kuat medan listrik dengan benar sehingga menjadi cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu di sini mengenai kuat medan listrik. Nah, kalau kita berbicara mengenai medan nih, medan itu kan pasti identik dengan sebuah tempat atau sebuah daerah. Nah, kalau misalnya dalam medan listrik itu sendiri didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan listrik yang dapat memengaruhi, menarik atau menolak muatan listrik di daerah tersebut gitu. Ini definisi dari medan listrik. Kemudian di sini benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan dengan muatan sumber. Kemudian muatan yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik dinamakan muatan uji. Contohnya misalnya nih, di sini saya meletakkan sebuah benda bermuatan, misalnya muatannya positif nih. Nah, muatan ini dia ini dapat menghasilkan medan listrik, makanya dia itu disebut dengan muatan sumber karena muatan ini menghasilkan medan listrik gitu ya. Kemudian saya juga meletakkan di sini sebuah muatan di mana muatan ini dipengaruhi oleh medan listrik yang ada di sini, yang ada di muatan sumber. Jadi muatan yang di sini ini disebut dengan muatan uji, seperti itu ya. Baiklah, sekarang kita mempelajari mengenai besar medan listrik. Gimana cara menghitung besar dari medan listrik? Nah, misalnya contohnya di sini ya. Di sini ada muatan sumber dan ada muatan uji. Ini muatan sumber ya. Ini muatan uji. Antara muatan sumber dengan muatan uji ini dipisahkan oleh jarak R di sini. Nah, untuk mencari gaya yang bekerja pada muatan uji ini, kan muatan uji ini dipengaruhi oleh muatan sumbernya. Nah, jadi untuk mencari gaya dari muatan uji ini, kita menggunakan hukum Coulomb yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi rumusnya adalah F sama dengan dikali K dikali Q dikali Q0. Q di sini adalah muatan sumber ya, dan Q0 di sini adalah muatan uji per R kuadrat atau jaraknya. Sehingga untuk mencari medan listriknya itu rumusnya seperti ini. E sama dengan F per Q0. E di sini adalah kuat medan ya. F di sini gaya Coulombnya dan Q0 itu adalah muatan ujinya. Nah, kita juga bisa tuliskan nih bahwasanya nih F-nya kita ubah jadi ini. Jadi K dikali Q per Q0 per R kuadrat per Q0 ya. Ya kan? Jadi Q0-nya sama kita coret sehingga diperoleh ini. Ini adalah rumus dari medan listrik ya, kuat medan listrik. Jadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Di mana Q di sini itu adalah muatan sumbernya ya. Jadi ini rumusnya, ini adalah keterangannya. E kuat medan, kemudian R jarak titik ke sumber, Q muatan sumber, dan Q0 adalah muatan uji, sedangkan K adalah tetapan Coulomb, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian kita sekarang berbicara mengenai arah medan listrik. Nah, kalau medan listrik ini dia kan besarannya besaran vektor, jadi ada nilai dan ada arahnya. Nah, aturan pada arah medan listrik ini, jadi kalau misalnya ada muatan positif nih, kalau muatannya positif, maka arah medan listriknya itu menjauhi muatannya, jadi arahnya dia keluar ya. Kalau muatannya positif, berarti kuat medannya dia keluar atau menjauhi. Nah, sebaliknya kalau muatannya itu muatan negatif, maka kuat medannya itu arahnya mendekat. Gini. Ini pada muatan negatif. Oke, untuk memperjelas kita lanjut ke contoh soalnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada dua muatan listrik terpisah. Nih, ada muatan A sebesar 2,5 mikrocoulomb dan muatan B sebesar min 2 mikrocoulomb. Kuat medan listrik pada titik P adalah, nah di sini yang ditanya adalah kuat medan listrik pada titik P. Sebelum kita mulai, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menganalisis terlebih dahulu arah dari kuat medan listrik di titik P ini. Nah, yang pertama nih, misalnya yang pertama kita analisis kuat medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan A, ya kan? Kita lihat bahwasannya di sini muatan A adalah positif. Kalau muatannya itu positif, berarti kuat medan listriknya itu menjauhi. Berarti arahnya ke sana ya, menjauhi, ya kan? Nah, ini arah dari medan listrik terhadap muatan A. Kemudian kita lihat lagi nih, muatan B. Kita cari arah medan listrik terhadap muatan B. Nah, di sini kan dia minus. Kalau misalnya muatannya itu negatif, berarti kuat medan listriknya itu arahnya mendekati. Nah, dia mendekati, berarti arahnya ke sana ya. Ini untuk medan listrik B. Nah, jadi medan listrik pada titik P ini itu dipengaruhi oleh EB dan EA.
gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh kuat medan listrik B dan kuat medan listrik A. Oke, selanjutnya setelah kita tahu nih arah dari medan listriknya, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah mencari nilai medan listrik B dan nilai medan listrik A ini ya. Oke, langsung aja cari ya. Kuat medan listrik A sama dengan, kalau kuat medan listrik itu kan rumusnya K dikali Q A, karena di sini adalah medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan A, berarti per R, jari-jarinya adalah jari-jari P ke A, ya kan? A ke P, berarti R A ke P kuadrat. Nah, K-nya berapa? Nah, di sini K-nya, nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA atau muatan A-nya adalah 2,5 mikrokulom. Ingat, kalau mikro itu 10 pangkat min 6, berarti ini sama aja 2,5 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Berarti dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6 per RA ke P. Jarak dari A ke P itu adalah dari sini ke sini berarti 5 cm ya. 5 cm kita ubah dulu jadi meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Tuh. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, itu hasilnya adalah 22,5 kali 10 pangkat ini 3 ya. Nah, ini hasilnya adalah, nah ini 5 kali 5 berarti 25 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 berarti min 4. Nah, ini hasilnya adalah 0,9 dikali 10 pangkat 7. Ingat satuan dari medan listrik itu adalah Newton per Coulomb. Nah, ini udah ketemu nih kuat medan listrik pada titik A. Nih, sekarang kita cari selanjutnya kuat medan titik B. EB berarti K dikali QB per jaraknya, berarti jarak dari P ke muatan B. Di sini kan 2 cm. 2 cm kita ubah jadi meter, berarti 2 kali 10. 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Di sini R B ke P kuadrat. Sama dengan K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QB-nya. Di sini QB-nya adalah 2 mikrokulom. 2 mikrokulom, kalau mikro itu berarti sama aja 2 kali 10 pangkat min 6, gitu ya. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 6 per R B ke P itu 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 9 dikurang 6. Ini 3 per 2 kuadrat berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, ini adalah nilai medan listrik di titik B. Ketemu nih. Medan listrik di titik B, ya kan? Nah, sekarang karena kita di sini akan mencari medan listrik pada titik B, kita perhatikan nih. Medan listrik pada titik B ini dipengaruhi oleh medan pada B dan medan pada A. Kita lihat arahnya. Arahnya kan berbeda nih. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, kita berarti di sini terjadi pengurangan. Jadi, untuk medan listrik di titik P itu adalah bisa jadi EA dikurang EB ataupun EB dikurang EA. Nah, kita cari aja yang paling besar. Yang paling besar adalah EB. Berarti yang besar dikurang yang kecil gitu aja. EB dikurang EA. EB-nya di sini adalah 4,5 kali 10 pangkat 7 dikurang 0,9 kali 10 pangkat 7 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 3,6 dikali 10 pangkat 7. Ingat satuannya Newton per Coulomb. Nah, ini adalah besar atau kuat medan listrik di titik P. Udah ketemu deh. Jangan lupa untuk arahnya itu selalu diingat ya. Arahnya kalau dia minus berarti dia mendekati, kalau plus dia menjauhi, seperti itu. Oke. 10 pangkat min 6 berarti di sini muatan B adalah
0,2 kali 10 pangkat min 6. Di sini yang C sama 0,2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa kita ubah biar dia nggak koma, jadi 2 kali 10 pangkat min 7 gitu ya. 2 kali 10 pangkat min 7. Nih, kulom. Nah, kemudian diletakkan di titik B dan C. Nih, B dan C. Sebuah segitiga sama kaki. Jadi ini segitiga sama kaki ya. Jika K, di sini nilai K 9 kali 10 pangkat 9, maka resultan kuat medan listrik di titik A adalah, nah di sini yang dicari adalah di sini medan listrik di titik A. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menganalisis arah dari kuat medan listriknya. Perhatikan, muatan A terhadap muatan C. Nih, kita lihat. Kalau C, kan A ini dipengaruhi oleh muatan C dan muatan B. Nah, kalau ketika dia dipengaruhi oleh muatan C, kita lihat C ini positif ya muatannya. Kalau dia positif, berarti arah medan listriknya itu menjauhi. Berarti arahnya ke sana. Berarti di sini arahnya ke sana nih, menjauhi, oke? Nah, ini adalah kuat medan yang dipengaruhi oleh muatan C. Kemudian kita lihat B. B juga positif, berarti dia menjauhi. Berarti ke sini arahnya. Ini medan listrik yang dipengaruhi oleh titik B atau muatan B. Di sini dia sudutnya siku-siku ya. Oke, nah udah kita ketahui nih arahnya. Udah kita ketahui ke arahnya, sekarang kita cari nilainya. Kita cari nilai EC. EB dulu aja ya. Nah, kuat medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan B. Berarti E sama dengan K dikali QB per R-nya di sini adalah R dari titik B ke titik A. R titik B ke titik A kuadrat, ya kan? Sama dengan K-nya di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB. QB-nya berapa di sini? QB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 per, nah, R, jarak B ke A 30 cm. 30 cm kita ubah jadi meter, berarti 3 kali 10 pangkat 1 ya. 3 kali 10 pangkat 1 meter. 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 9 min 7. 9 min 7 berarti 10 pangkat 2 ya. Per 3 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 1 dikali 2 berarti min 2. Nah, ini hasilnya adalah 2, 18 bagi 9 berarti 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb ya. Nah, ini ketemu nih energi di titik B-nya terhadap titik B ya, atau terhadap muatan B-nya. Kemudian sekarang kita cari EC-nya. EC berarti K dikali QC per jarak dari titik C ke A. RCA kuadrat. Nah, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali QC-nya. Sama nih. Kan sama nih. Q-nya 2 kali 10 pangkat min 7 juga. Per R-nya jaraknya juga sama nih. 30 cm berarti 3 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Sama, berarti hasilnya juga sama. C sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Ini udah nih. Nah, yang ditanyakan di situ adalah kuat medan listrik di titik A, di titik A ini. Karena dia di sini membentuk sudut ya, ada sudut di sini. Sudutnya 90 derajat ya kan. Membentuk sudut. Jadi, cara mencari resultan dari kuat medan listriknya itu adalah kuat medan listrik di titik A sama dengan, kan di titik A ini dipengaruhi oleh EC dan EB, atau kuat medan di titik C dan kuat medan di titik B. Berarti karena dia membentuk sudut, maka rumusnya begini. EB kuadrat ditambah EC kuadrat ditambah 2 kali EB dikali EC dikali cos theta. Nah, perhatikan bahwasanya di sini cosnya adalah cos 90. Cos 90 itu adalah 0. Berarti nanti 0 dikali EC dikali EB dikali 2 hasilnya adalah 0. Berarti habis ya. Berarti di situ tinggal akar EB kuadrat ditambah EC kuadrat. EB-nya di situ adalah 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat ditambah 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat. Nah, di sini 2 kali 2 berarti 4.
4 kali 10 pangkat 4 dikali 2, 8. Ditambah 4 kali 10 pangkat 8 juga. Berarti hasilnya adalah akar 8 kali 10 pangkat 8. Nah, 8 ini kan sama aja 4 kali 2 ya. Dikali 10 pangkat 8. Nah, ini kan 4 bisa diakarin, jadi dia bisa keluar nih 2. Akar dari 4 kan 2. Di sini sisanya tinggal akar 2. Di sini 10 pangkat 8, dia bisa diakarkan. Jadi 10 pangkat 4. Nah, hasilnya adalah 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Ini adalah medan listrik di titik A. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.